Halo teman-teman Pumiau, apa kabar? Wah, udah lama ya, akhirnya aku upload video lagi. Kali ini, aku akan sharing tentang menggambar kerangka manusia. Jadi, cara ini biasanya aku pakai kalau menggambar karakter dengan pose yang sedikit rumit. Cara yang aku pakai ini hasil dari aku baca-baca di buku dan artikel internet, juga dari ngeliat tutorial ilustrator lain. Jadi, kalau ada teman-teman yang udah pernah tahu cara menggambar kerangka, secara teori mungkin ada beberapa bagian yang beda di video yang aku share ini, karena ini udah aku utak-atik sedemikian rupa, biar lebih pas dan nyaman buat aku. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk! Jadi, yang pertama, aku akan jelasin lebih dulu bagian-bagian kerangkanya. Secara keseluruhan bentuknya kayak gini. Pertama, bagian ini adalah kepala. Lalu di bawahnya ada leher. Nah, yang bulat ini adalah sendi di bahu. Lalu garis horizontal di bawahnya ini adalah dada. Terus ada garis lagi di bawahnya yang lebih pendek. Ini adalah pinggang. Lalu di samping pinggang ini ada bulatan, yaitu siku. Jadi mereka ini sejajar ya. Kemudian ada garis lagi di bawahnya, ini tuh pinggul. Dari pinggul kita tarik ke bawah, ini adalah paha. Di tengah-tengah garis paha ini ada telapak tangan. Terus ada lingkaran setelah paha, ini adalah lutut. Lalu ditarik garis lagi, ini betis ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kaki. Yang menjadi perbedaan antara masing-masing orang dalam menggambar karakter adalah skala atau ukuran dari tiap-tiap bagian. Misalkan, ukuran kepala yang jadi patokannya, bahunya akan seberapa panjang, apakah sejajar kepala, atau bahkan lebih besar, atau lebih kecil. Lalu panjang badan, ini kan namanya panjang badan ya. Sama panjang kaki, setiap orang menggambarnya akan beda-beda perbandingannya, dan itu juga tergantung stylenya. Misalkan manga style, biasanya kan jenjang-jenjang tuh ya karakternya. Pasti bagian kaki ini akan dipanjangkan. Terus kalau chibi style, biasanya kan bagian kepala lebih gede, dan badan serta kakinya akan dibuat lebih pendek atau bantet-bantet gitu ya. Nah, itulah yang jadi perbedaan dari style masing-masing. Tapi secara keseluruhan, bagian-bagian kerangkanya adalah seperti ini. Ini kan udah aku jelasin bagian-bagiannya ya. Sekarang kita langsung praktekin menggambar pose dari referensi yang udah ada. Nah, di sini aku udah siapin pakai referensi foto dari Pinterest. Jadi, kita coba menggambar kerangka dari foto ini. Gimana caranya? Untuk kerangkanya, ini bisa menjiplak dari referensi, tapi ingat, untuk kerangkanya doang ya. Jadi, misal teman-teman mau bikin sketsanya di atas kertas, langsung aja jiplak di atas gambarnya, kayak teman-teman kalau jiplak waktu SD dulu gitu ya. Ini aku contohin, tapi di sini aku pakai iPad, anggap aja ini kertas ya. Jadi gini caranya, aku mulai dari kepala. Oh iya, tadi aku belum jelasin untuk kepala ini ya. Bagian garis ini tuh nunjukin arah mukanya dia. Jadi kalau dia agak miring ke samping, garisnya akan seperti ini. Begitu juga arah sebaliknya, garisnya akan jadi seperti ini. Kalau referensi yang ini, kepalanya kan agak miring gini ya. Jadi begini, terus leher, ini yang akan jadi lingkaran bahu. Lalu tarik garis sampai pinggul, kemudian buat garis-garis horizontalnya. Di sini dada, pinggang, dan pinggul. Jadi bentuk badannya itu gini kalau ditarik garis. Lalu bikin bagian paha, lingkaran lutut, terus betis dan kaki. Oh iya, tangannya belum. Tarik garis lengannya. Ada sikunya. Jadi begini. Nah, dari sini jiplaknya udah selesai. Tapi kita masih lanjut bikin sketsanya lagi. Jadi, dari kerangka yang tadi udah dibikin bisa langsung dibentukin badannya. Terutama untuk teman-teman yang pakai line art, ini adalah bagian yang penting. Oh iya, teman-teman ngeh nggak sih? Letak telinga normal itu antara mata dan hidung. Buat teman-teman yang pakai kertas, saranku bikin kerangkanya tipis-tipis aja. Nanti baru tebel saat bikin bentukan badannya ini. Udah
selesai bisa dihapus bagian kerangkanya. Ini opsional sih, kalau ngerasa keganggu sama kerangkanya mending dihapus. Oh iya, tangannya belum lagi ya. Aku gambar tangannya dulu. Lanjut hapus kerangka. Nah, jadilah kayak gini. Tapi, ini untuk yang proporsi tubuhnya sama dengan referensi. Kalau misal mau diubah, gimana? Oke, aku contohin ya. Jadi setelah menggambar kerangka tadi, jangan langsung bikin bentukan tubuhnya. Misalnya nih, mau bikin cibi yang bantet. Kepalanya diubah lebih gede. Untuk bagian badan ke bawah, kita bikin lebih pendek. Jadi bagian pinggangnya dinaikkan. Pinggulnya juga. Terus ukuran paha dan betis ini juga dipendekin. Kalau sketsanya pakai digital lebih gampang sih. Tinggal resize soalnya. Contohnya gini. Kalau yang pakai kertas, harus ngubah satu-satu dari pinggang sampai telapak kakinya. Tapi nggak susah juga kok, karena ini kan masih garis-garis kerangka, bukan yang udah bentukan badan. Berarti udah selesai nih bikin kerangka dan sketsanya. Sekarang langsung coba praktek dari awal yuk, sampai coloring. Kali ini aku mau nyontohin pakai aplikasi Autodesk Sketchbook Mobile. Karena seperti biasa banyak banget yang request untuk memperbanyak video tentang Autodesk Sketchbook Mobile. Jadi sekalian aja ya di sini. Kemarin aku sempat polling di Instagram, gambar mana yang mau dijadiin referensi pose. Ternyata yang kepilih adalah gambar mbak ini, yang posenya agak tengeng gini ya. Jadi, aku dapat referensi ini juga dari Pinterest, tepatnya Repipi Meg. Sebenarnya, kalau nanti teman-teman udah terbiasa menggambar kerangka, tanpa jiplak referensi pun pasti udah bisa. Jadi kuncinya sering-sering latihan aja ya, biar nggak perlu jiplak. Oke, kita mulai. Pertama, gambar kepala. Garis tengah ini pasti ngelewatin hidung, garis satunya ngelewatin mata. Nah, untuk leher, karena posenya dia agak miring, bahunya ada yang langsung nyentuh ke dagu. Jadi di sini lehernya pendek aja, sesuai gambarnya pokoknya. Terus ini dadanya, si mbaknya ini kan miring melewat gitu ya badannya. Jadi bentuk garisnya itu melengkung gini. Untuk pinggang di sini, teman-teman bisa ngerasain juga kan di badan sendiri buat ngira-ngira pinggangnya itu di sebelah mana. Nah, baru ini pinggul. Nah, biasanya kalau kakinya sebelah lurus dan sebelah lagi agak ditekuk, posisi lututnya itu nggak begitu sejajar, dikit aja, kayak gini. Untuk tangannya, sama kayak lutut, buat lingkaran siku sama telapak tangannya dulu, jadi nanti tinggal ditarik garis. Nah, jadinya kayak begini. Tapi di sini aku mau ubah sesuai perasaan aja ya. Aku pengen pendekin kakinya biar nggak terlalu jenjang. Jadinya kayak gini. Kalau udah, langsung gambar bentukan badannya. Jadinya kayak gini. Sepatunya belum. Oke, udah. Enaknya kalau gambar kerangka dulu tuh ya. Teman-teman bisa lebih gampang kalau mau modif baju, rambut, dan aksesoris lainnya. Aku contohin kayak gini ya contohnya. Rambutnya seperti ini. Terus dia bajunya pakai jaket sama celana yang beda. Kayak gini. Oke, ini contoh aja. Lanjut, kalau sketsanya udah selesai, buat teman-teman yang pakai kertas, bisa difoto atau scan, supaya bisa dikerjain di smartphone. Kalau udah, sekarang kita pindah ke smartphone. Pertama, buka aplikasinya. Aku pakai Autodesk Sketchbook. Jadi buat kanvas, banyak juga nih yang nanyain ukuran kanvas supaya nggak pecah hasilnya. So, aku biasanya pakai ukuran 3000 sampai 5000 pixel, tergantung kebutuhan layer sih. Di sini ada tulisan 23 kan? Nah, ini adalah jumlah maksimal layer, jadi makin besar ukurannya, makin sedikit layernya. Ini aku pakai square ukuran 5000 x 5000 pixel. Jadi kalau misal teman-teman butuh layer lebih banyak, dikecilin aja size-nya. Tapi saranku kalau HP-nya RAM-nya kecil, ukurannya lebih baik dikecilin lagi, karena jujur sih, biasanya kalau aku pakai ukuran 5000 ini suka error HP-nya, ngehang di tengah-tengah gitu ya.
Kalau yang standar sih aku pakai 3000 x 3000 aja. Kalau udah, langsung diimport sketsa yang tadi. Nah, jadi aku akan coloring sketsa yang tengah ini yang sama kayak referensinya. Seperti yang udah sering aku bahas, sering banget ya. Layer sketsanya ini aku ubah tipenya jadi multiply dan dibuat transparan. Nah, kemudian bikin layer baru di bawahnya, baru kita ngerjainnya di sini. Untuk brushnya seperti biasa aku pakai pensil pol. Langsung aja digambar bagian-bagian kulitnya dulu. Karena layer ini emang aku bikin khusus buat kulit. Kalau udah selesai bagian kulit-kulitnya, sekarang aku pindah ke layer baru, layer baju. Jadi bajunya di sini aku coloring. Aku pakai warna ungu. Teman-teman, aku masih nggak tahu caranya ngeblok objek di Autodesk Sketchbook. Ada nggak sih? Kalau ada yang tahu boleh dibagiin dong sama shortcut-shortcut yang ada di Autodesk Sketchbook juga. Oke, lanjut ke layer baru, layer celana. Bikin beda-beda layernya biar kalau ada yang salah nanti gampang benerinnya. Lalu sekarang layer sepatu. Menurutku sepatu ini agak susah, jadi aku masih sering banget butuh referensi buat bikin macam-macam sepatu. Jadi sekarang nyontek aja dulu dari foto mbaknya, kita import lagi foto referensi tadi. Oke, beres. Sekarang pindah ke layer rambut. Layer rambut ini aku bikin di paling atas. Udah kelar ya, yeay. Tapi aku mau kasih kunciran dulu di rambutnya, kayak gini. Udah, terus sekarang gambar muka. Aku bikinnya di layer yang beda juga. Muka ini yang jadi penentu ekspresi si karakter ya. Beres! Berarti udah selesai semua warna dasarnya. Sekarang waktunya tambahin shadow sama highlight. Biasanya aku mulai dari layer yang paling atas. Ini kuncirannya ya. Dikasih shadow dikit-dikit lah. Langsung di blend juga. Aku pakai brushnya blend atau blending ya. Terus ke layer rambut. Di sini aku lock layernya, maksudnya transparency lock ya. Yang ada di pojok kiri layer ini ditekan sampai gemboknya nutup fungsinya. Biar kalau coret-coret nggak ada yang keluar dari area. Jadinya kayak gini untuk rambutnya. Lanjut ke layer yang di bawahnya yaitu baju. Kita kasih shadow sama highlight juga. Habis itu langsung dilanjut blending ya. Terus di sini aku kasih tambahan hiasan kecil gitu kayak bordiran ya biasanya.
bajunya beres. Sekarang ke layer bawahnya lagi, celana. Kita mau bikin celananya kotak-kotak kan, kayak di referensi itu. Jadi yang pertama, tetap tambahin shadow sama highlight dulu. Lalu blending. Kalau udah, bikin layer baru di atasnya. Ini aku pilih warna mirip sepatunya aja buat kotak-kotaknya, tapi lebih gelap. Terus langsung deh bikin motif kotak-kotak di atas celananya. Kalau keluar area biarin aja dulu, nanti dihapusnya belakangan. Kalau udah selesai, ubah tipe layernya jadi... di sini aku milih-milih dulu ya, jadi nanti pilih aja yang paling sesuai. Coba-coba gitu. Dan ini menurutku yang cocok adalah tipe overlay dengan opacity-nya tetap 100%. Kemudian baru deh dihapus bagian-bagian yang keluar area tadi. Selesai untuk celana, selanjutnya pindah ke layer sepatu. Lalu lanjut lagi ke layer kulit. Tambahin shadow dan highlight dan langsung di blending juga ya. Oke, kulitnya udah selesai. Terakhir aku tambahin aksesoris nih, ikat pinggang. Kalau udah, lanjut koreksi bagian-bagian yang dirasa kurang enak dilihat. Nah, udah selesai. Begini teman-teman hasilnya. Dari kerangka yang seperti ini, dan referensi foto tadi jadi gambar ini. Jadi begitu biasanya cara aku menggambar karakter yang diawali dari kerangka. So, teman-teman udah nggak bingung lagi ya gimana cara menggambar kerangka? Kalau misalnya bingung mencari referensi, udah nyari-nyari di internet, Pinterest, dan segala macam masih nggak nemu juga, teman-teman bisa pakai alat peraga. Ini banyak dijual di online shop. Atau yang lebih gampang pakai referensi foto teman-teman sendiri. Jadi teman-teman foto sambil berpose. Atau bisa juga minta tolong teman buat berpose seperti yang teman-teman pengen gambar. Begitu. Oke, kalau gitu sekian aja sharing kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung Pumiau dengan share videonya, like, dan subscribe kanal Pumiau untuk update konten gambar berikutnya. Terima kasih ya. See you. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan prokes tetap dijaga.